Tapi aku nggak bisa ini, nggak bisa apa, tethering. Aneh. Itu kenceng banget gue. Nggak bisa pakai efek. Baru 3 orang yang join. Dia lah kelompok itu. Nah, deg-degan. Hai, siapa tuh? Kailda sama Vika. Palingan nunggu 10 menit kali ya, sampai audiensnya pada datang dulu. Mungkin yang udah ada di live ini boleh minta bantuannya untuk di-share ke teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya mau tahu seputar apa sih kelelahan emosional atau emotional exhaustion gitu. Semangat sayang-sayangku. Makasih Kak Elda. Makasih, Kak. Sekarang jam berapa sih? Ini baru jam 7:02. Kita coba sampai jam 7:10 deh. Sambil nunggu audiensnya dulu. Kedengaran gak sih suaranya? Jelas. Semangat Beb dari Gembul and Friends. Oke. Buat teman-teman yang udah join, mungkin boleh minta bantuan ke teman-temannya buat di-share supaya bisa nonton live ini. Buat kalian yang kepo sama apa sih emotional exhaustion itu atau kelelahan emosi, khususnya bagi kalian yang mahasiswa, mahasiswi atau yang mungkin sedang merasakan nih sepertinya kelelahan emosional ini seperti apa, kalian boleh join di live ini. Sejauhnya baru Ditunggu dulu jam berapa coba? 7:10 atau 7 berapa nih? Mipan. Hai. Udah ada 6 orang. Tadi sempat 7 orang, sekarang 6 orang. Mipan. Krik juga ya. Mulai itu kan? Ya udah, kalau gitu sambil nunggu audiens yang lain, mungkin pertama-tama kita perkenalan diri dulu ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Febiani Rintan dan rekan aku namanya Aninda Dwi Kusuma. Kami perwakilan dari kelompok 7. Pada malam ini kami akan membahas seputar emotional exhaustion atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kelelahan emosi. Aninda. Pada kesempatan kali ini, kami ingin sharing terkait emotional exhaustion atau dalam bahasa Indonesia-nya disebut kelelahan emosional. Sebelumnya, kami sudah memberikan gambaran sedikit secara umum terkait
apa itu emotional exhaustion. Dan sekarang rekan aku, Intan, akan menjelaskan secara detail apa sih emotional exhaustion itu. Oke, aku persilakan Intan. Makasih ya Ninda. So di sini aku mau jelasin dulu awalnya apa sih definisi dari emotional exhaustion itu. Istilah dalam psikologi menurut Maslach dan Jackson pada tahun 1981, emotional exhaustion atau kelelahan emosi itu merupakan bentuk perasaan emosional yang berlebihan dan sumber daya emosional seseorang telah habis karena dialirkan dengan kontak sosial. Dalam hal ini, berarti kelelahan emosi muncul karena seseorang menguras begitu banyak sumber daya emosinya melalui kontak sosial dengan orang lain. Lalu, menurut Maslach, Sauvelli, dan Leiter 2001, di sini yang dimaksud itu kognitif dan emosi individu menjadi sumber komponen utama terjadinya kelelahan emosi. Maksudnya adalah di mana ketika kognitif dan emosi seseorang itu yang digunakan oleh orang tersebut terlalu keras nih. Misalkan kamu bekerja keras banget seharian dan dalam saat kamu mengerjakan pekerjaan itu kamu merasa seperti jenuh atau kamu merasa seperti terlalu banyak pikiran yang menghantui kamu sehingga kamu jadinya nggak fokus dalam melakukan pekerjaan kamu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kelelahan emosi atau emotional exhaustion. Kondisi ini dapat terjadi di mana ketika seseorang berada dalam kelelahan secara emosional, ditandai dengan perasaan putus asa, motivasinya menurun, dan sebagainya. Kondisi ini bisa disebabkan karena adanya akumulasi stres, karena masalah pekerjaan atau masalah pribadi. Contohnya seperti yang aku tadi bilang, misalkan ketika seseorang punya banyak banget pekerjaan, atau ketika mahasiswa punya banyak banget tugas saat itu, yang harus diselesaikan dan deadline-nya itu juga banyak. Sementara dalam dia melakukan aktivitas selama bekerja atau sekolahnya itu, dia dituntut untuk mempunyai performa yang baik. Nah, lalu di situ dia mungkin mulai merasa putus asa, terus seperti hilang minat dalam pekerjaannya atau dalam hal yang dia sukai, terus juga dia merasa motivasinya menurun, atau mungkin juga dapat berimpact kepada nilai-nilai dia selama dia sekolah atau selama dia belajar. Itu bisa dikatakan sebagai emotional exhaustion atau kelelahan emosional. Sinyalnya jelek nggak ya kayak? Suaranya jelas nggak teman-teman? Iya, kamu kayak loading gitu. Lanjut ya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan emosional itu ada banyak. Di sini, Schaufelli dan Eisenman dalam Hawkins dan kawan-kawan pada tahun 2003 melakukan tinjauan ekstensif melalui literatur kejenuhan dan di dalamnya menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan emosional, yaitu yang pertama, beban kerja atau workload. Workload ini bisa dikatakan sebagai tekanan pada tugas yang harus dikerjakan. Misalkan, kamu dalam satu mata kuliah, kamu dituntut untuk membuat laporan, kamu dituntut untuk mengerjakan presentasi, kamu dituntut untuk membantu dosen. Nah, itu bisa dikatakan sebagai beban kerja. Lalu yang kedua ada tekanan waktu atau time pressure. Time pressure ini adanya ketegangan dalam mengerjakan tugas akibat tuntunan waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Terkadang kita sebagai mahasiswa juga merasakan kan kalau misalkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ini tuh kayak banyak banget dan deadline-nya tuh bener-bener cepet banget. Nah, aku pun pribadi juga mengalami hal itu sebagai mahasiswa. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai beban waktu atau time pressure. Yang ketiga itu berkurangnya dukungan sosial atau lack of social support. Berkurangnya dukungan sosial ini adalah berkurang dukungan orang sekitar terhadap diri. Seringkali individu mengalami penderitaan sendiri karena menurutnya orang-orang sudah tidak peduli dengan dirinya dan merasa hidup di dunia sendirian. Di sini teman-teman aku mau garis bawahi bahwa dukungan sosial terhadap sesama itu sangat penting ya, karena kan kita sebagai manusia ini kan nggak hidup sendiri ya, kita hidup bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang lain juga. Makanya di saat kita sedang menghadapi kelelahan emosi ini,
tentunya kita sangat membutuhkan dukungan sosial maupun dukungan emosional dari teman-teman terdekat kita. Hal itu bisa mungkin diberikan semangat pada saat mengerjakan tugas, atau mungkin bisa dikasih reward juga sama sahabat-sahabat kamu yang misalkan kamu sudah berhasil untuk mengerjakan tugas tersebut, kamu bisa memberi self reward ke diri kamu, atau teman kamu juga bisa menyupport kamu selain dengan kata-kata itu, bisa juga dengan memberikan reward. Yang keempat itu stres karena peran atau role stress, yaitu di mana seseorang mengalami ambiguitas akan pekerjaan yang dilakukan dan terdapat konflik di dalamnya. Biasanya kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu itu kan ada aja tuh permasalahan-permasalahan yang muncul karena mungkin dari faktor internal atau faktor eksternal. Misalkan kalau misalkan di faktor internal itu dalam diri kita, kita lagi nggak ada semangat, ya kan, lagi nggak ada motivasi juga dalam mengerjakan tugas. Atau kalau misalkan dari faktor eksternalnya itu bisa jadi misalkan kondisi yang kurang kondusif atau tempat kita bekerja kurang nyaman, itu bisa juga menjadi stres karena keadaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan aku, Aninda. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh Intan terkait apa sih kelelahan emosional itu dan faktor-faktor penyebabnya apa aja. Sekarang aku ingin menjelaskan gimana sih caranya menangani kalau kita kena kelelahan emosional nih. Terus kebetulan kemarin kan aku udah nge-share ya di story Instagram, boleh nanya terkait kelelahan emosional. Dan kebetulan banget ada salah satu teman aku nih di Instagram yang nanya, um, mungkin gimana sih caranya menangani kelelahan emosi. Mungkin karena dengan kondisi pandemi seperti ini, makanya banyak ya yang merasakan kelelahan emosi, apalagi karena tugas banyak atau untuk yang sudah masuk ke semester akhir, yaitu semester 7 atau semester 8, pusing dengan sempro, skripsi, dan lain-lain. Oke, aku akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara menangani kelelahan emosi, yaitu dengan Adin, suaranya kurang jelas, kurang besar maksudnya. yang pertama, berolahraga. Di pandemi seperti ini, kita emang wajib untuk menjaga imun, yaitu kan dengan olahraga. Dan ini salah satunya juga bisa untuk mengatasi kelelahan emosi. Dan yang kedua itu membatasi kegiatan yang terlalu membuat kamu capek. Misalnya, biasanya aku nih, kalau merasa selama di rumah aja tugas kuliah itu menjadi banyak banget ya, terus numpuk banget gitu. Aku bisa membatasinya dengan cara sehari saja untuk me time dulu dengan cara misalkan aku skincarean, maskeran, atau sekedar nonton film. Kemudian jika besok harinya nih aku udah ngerasa oke nih aku udah nggak apa gitu ya, Adin, suaranya aku kekecilan, akan gedean. melanjutkan tugas tersebut. Lalu yang ketiga, bukan untuk memotivasi diri sendiri dan istirahat yang cukup. Yang kelima, mencari teman untuk bercerita, bisa pasangan, orang tua, dan lain-lainnya, orang sekitar yang kita percaya. Tapi kalau misalkan kita ngerasa nih kelelahan emosi kita udah nggak wajar gitu, itu kita bisa menemui yang lebih ahli seperti psikolog atau dokter. Aku baca ya. Nah, kebetulan kemarin setelah kita nge-share tentang secara general nih, apa sih emotional exhaustion atau kelelahan emosional itu, udah ada beberapa yang nanya pertanyaan ke kita, dan kita juga udah nge-save juga pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi mohon maaf kalau misalkan kita nggak bisa untuk menyebutkan namanya ya, Nin ya, karena balik lagi kita nggak tahu kan mereka akan berkenan atau tidak untuk disebutkan namanya. Jadi ya udah, aku bakal bacain, aku sama Anin juga bakal bacain pertanyaannya apa aja. Yang pertama itu ada pertanyaan.
Jadi katanya beberapa belakangan ini lagi ngerasa capek, tetapi gak tahu penyebabnya apa, dan memutuskan untuk menjauhi media sosial dulu. Misalkan contohnya WhatsApp, walaupun keesokan harinya akan ngerasa baik-baik aja, tapi hal tersebut terjadi berulang kali selama school from home ini. Apakah ini gejala kelelahan emosi, dan bagaimana ya cara menanganinya? Menurut kami, iya, bisa dibilang itu gejala emotional exhaustion atau kelelahan emosi. Karena kelelahan emosi akan mempengaruhi mood kita yang yang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jadi bisa saja hari ini merasa sangat lelah, namun keesok harinya merasa akan baik-baik saja. Dan sosial media juga sangat berpengaruh Ini kamu terhadap. gak ada suaranya. Mm-mm. Guys, kedengaran nggak ya suaranya? Suaranya ada nggak? Coba mungkin suaranya agak kencang kali ya, Andin. Aku keluar dulu ya. Nah, Offline dulu deh. bentar ya guys, sambil nunggu koneksinya Anin ini apa mungkin sedikit error ya, makanya suaranya agak kurang keras. Mungkin kalian boleh tanya-tanya sedikit, tanya-tanya seputar apa sih kelelahan emosional itu. Kalian boleh taruh pertanyaannya di bawah. Suara Anin lagi ya. Sinyalnya agak ngaco nih. Bentar, bentar. Guys, maaf ya tadi sinyalnya agak-agak error. Ciri-ciri kelelahan ciri-ciri kelelahan emosi itu seperti apa ya? Ciri-ciri kelelahan emosional itu seperti yang tadi udah kita bahas. Misalkan kamu merasa punya kurangnya motivasi, terus ada perasaan seperti fisik kamu lelah, tapi kamu nggak tahu lelahnya karena apa. Nah, perasaan lelah itu tuh bisa diakibatkan dari alam bawah sadar kamu. Jadi kamu merasa, misalkan kamu terlalu banyak pressure nih dalam satu hari atau dalam beberapa hari ini, dan kamu merasa kamu udah kurang motivasi, kurang minat terhadap apapun yang kamu lakukan. Terus juga kamu seperti merasa putus asa, kadang-kadang juga merasakan menyalahkan diri sendiri, itu juga bisa dikatakan sebagai ciri-ciri kelelahan emosional. Oke, tadi ada pertanyaan ya, udah aku jawab. Uh, Sekarang ada pertanyaan kedua, yaitu terus ada yang nanya juga nih, mungkin bukan cuma dia yang merasakan ini ya, mungkin aku dan kalian juga pasti pernah merasakan hal tersebut. Aku bacain ya pertanyaannya. Selama SFA ini sering nunda-nunda tugas kuliah. Apakah ini termasuk kelelahan emosi? Oke, aku akan jawab ya. Maaf tadi connectingnya jelek. Jadi, jika menunda-nunda tugas secara berlebihan, maka termasuk ke dalam kelelahan emosi. Dalam hal ini selalu menunda tugas walaupun tugas tersebut mudah. Tapi kalau misalnya nih, nunda tugas seperti nanti aja deh ngerjainnya jam 5 gitu. Terus pas jam 5 ntar aja deh pas jam 6 dikerjainnya gitu. Dan pas jam 6 dikerjain tugasnya. Itu kemungkinan hanya stres saja, bukan kelelahan emosi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, tapi giliran Intan ya untuk menjawabnya. Uh,
pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana caranya menangani emotional exhaustion dari sisi agama? Apakah bisa? Oke, menangani emotional exhaustion dari sisi agama. Sebenarnya dalam suatu keilmuan, baik dari secara general ataupun agama, ini aku membahas dari agama manapun dulu ya, agama apapun dulu. Pasti ada banyak cara untuk bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Nah, untuk emotional exhaustion sendiri, aku udah baca di salah satu jurnal di mana agama itu bagi sebagian besar orang menjadi sebuah kebutuhan yang paling esensial di antara kebutuhan-kebutuhan lainnya, di antara kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya. Nah, agama ini adalah kebutuhan mendasar dari manusia yang menginginkan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya. Jadi, dalam menanggulangi atau menangani emotional exhaustion ini juga bisa nih dari sisi agama. Misalkan aku ngambil dari sisi agama Islam ya. Cara kita untuk menangani emotional exhaustion itu dari sisi agama, menurut apa yang sudah aku alami juga ya. Pertama itu, yang paling pertama kita harus berpikiran positif dulu. Karena terkadang kalau misalkan kita merasakan kelelahan emosi, itu pasti rasanya seperti kayak kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih tugas ini nggak selesai? Kenapa sih kayaknya berat banget ya masalah yang gue hadapi? Kenapa sih kayaknya kok nggak kelar-kelar ya pekerjaan yang aku alami ini? Sebenarnya hal itu paling utama bisa kita hadapi dengan cara berpikiran positif. Kita berpikiran positif dulu karena setiap kejadian yang akan kita alami, itu kita pasti akan ada hikmah di baliknya. Akan ada, maksudnya ada tujuan dari Tuhan. Kenapa dia memberikan kita pekerjaan, masalah seperti ini sehingga kita bisa merasakan yang namanya kelelahan emosi. Lalu yang kedua itu berusaha untuk menenangkan diri sendiri. Kalau misalkan kita merasakan kelelahan emosi, apalagi karena time pressure nih, misalkan kebanyakan deadline waktu untuk mengerjakan tugas kuliah, misalkan apalagi untuk kalian-kalian yang mungkin sedang seminar proposal atau skripsi, itu better untuk kita untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau misalkan kalian sudah belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kalian akan pasrah terhadap apa pekerjaan yang sedang kalian lakukan. Nah, itu kalian akan lebih merasa lebih tenang dalam diri kalian juga, dan tentunya semua pekerjaan yang kita lakukan pada saat sekolah online ini ya, khususnya pada masa pandemi ini pasti akan dilancarkan oleh Tuhan. Terus kita juga harus menerima secara lapang dada, seperti yang aku bilang tadi, bahwa setiap kejadian, setiap persoalan yang ada ini pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya dari Tuhan. Terus udah sih menurut aku itu. Terus ada yang nanya lagi nih Kak, bagaimana mengatasi emosi diri sendiri yang nggak sinkron dengan kemauan hati? Emosi itu sebenarnya dapat diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi itu sendiri ada bermacam-macam, seperti emosi sedih, ada emosi marah, emosi bahagia, dan bentuk emosi lainnya itu ada banyak sebenarnya jenis-jenis macam emosi. Emosi yang berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung. Ada juga emosi yang dapat dikeluarkan berupa perilaku-perilaku tertentu dan perilaku saling terhubung dengan emosi. Namun tanpa disadari, emosi itu bisa mendikte pikiran kita, dikte niat kita, dan juga mendikte tindakan dengan otoritas superior ke pikiran rasional manusia. Terkadang kan kita suka nih merasa sepertinya emosi kita tuh lebih dominan daripada pikiran kita, logika kita. Seperti dalam hal menentukan keputusan, kita sering banget kan kalau misalkan lagi emosi, lagi sedih, itu kita benar-benar kayak ya udahlah, keputusan kita itu berasal dari emosi kita, bukan dari logika kita juga kan. Nah, hati dan pikiran kita itu ibarat sebagai dua penasehat. Terkadang mereka itu beda berpendapat. Nah, untuk membuat hati dan pikiran kita bersatu untuk bekerja sama serta memanfaatkannya, keputusan yang dipilih tidak penuh kebimbangan karena hati berpikir secara emosi, mengungkapkan perasaan yang tidak mungkin bisa digambarkan secara logis, sedangkan pikiran lebih cenderung rasional dan praktis.
bisa mempelajari cara membedakan antara perasaan dan pikiran logis. Jadi kita bisa membedakan terlebih dahulu nih apa antara perasaan dan pikiran logis kita itu kadang-kadang nggak sinkron. Nah, caranya bagaimana sih supaya emosi kita dan pikiran kita itu bisa sinkron? Ya seperti yang aku bilang tadi, bisa dengan menenangkan diri terlebih dahulu, berpikir positif sehingga persoalan yang ada tuh bisa dijawab dengan perasaan dan pikiran tuh yang masuk akal gitu loh ibaratnya. Nah, walaupun bisa memberikan pemahaman juga, sebuah intuisi belum tentu lebih baik daripada pikiran logis. Intuisi juga bukan alasan terbaik untuk mengambil sebuah keputusan, karena intuisi itu kan seperti kita menebak-nebak ya. Sementara untuk mengambil suatu keputusan itu kita nggak bisa sembarangan kan, apalagi untuk keputusan-keputusan yang memang sangat berpengaruh pada hidup kita. Nah, caranya itu ya dengan mendengarkan suara hati Anda, tetapi juga jangan percaya begitu saja sebab suara hati bisa aja salah, intuisi bisa aja salah. Pikirkan juga konsekuensi yang mungkin terjadi jika kamu hanya mengandalkan perasaan kamu aja gitu loh. Tadi ada pertanyaan tapi Apa? ada pertanyaan apa tuh? Nggak kelihatan. Apakah kedewasaan bisa menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kelelahan emosional? Menurut aku bisa sih ya Nin ya. Maksudnya itu semua kayaknya tergantung sama kondisi juga ya Nin ya. Semakin kita bertumbuh dewasa, pasti situasi keadaan itu semakin berbeda ya, dan konflik-konflik dalam kehidupan kita juga semakin banyak. Beda kalau misalnya saat masih kecil, paling permasalahan kita cuma nggak main sama teman, berantem kayak gitu-gitu aja ya. Tapi kalau misalkan udah dewasa kan banyak hal yang lebih difikirkan dengan matang, sehingga menurut aku kedewasaan juga mempengaruhi sih untuk kelelahan emosi gitu. Terus ada pertanyaan nih, semenjak banyak tugas, gampang emosi dan gampang marah, apakah termasuk emotional exhaustion? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi, gampang emosi dan gampang marah saat merasakan kebanyakan tugas, tandanya kamu sedang stres. Kamu belum bisa menyesuaikan diri dengan tugas itu. Uh, Gimana sih cara mengatasinya? Perlahan memanage waktu untuk mengerjakan tugas tersebut dan menyisihkan waktu sedikit saja untuk refreshing agar pikiran kita tidak terbebani oleh tugas yang ada. Udah sih itu aja menurut aku. Nah, kalau tadi kan Anin sempat ngejelasin tuh kalau misalkan cara untuk mengatasinya bisa lewat self reward ya, self love ya. Iya. Self love itu kan banyak ya bentuk-bentuknya, kayak seperti kamu misalkan berpikiran positif terhadap diri kamu sendiri, lebih mencintai diri kamu sendiri, atau memberikan reward kepada diri kamu sendiri. Kayak misalkan kayak aku biasanya kalau misalkan lagi merasa kelelahan emosi karena tugas yang banyak, belum deadline-nya, dan belum juga kalau misalkan ujian, aku mungkin pernah merasakan kayak aduh stres banget deh, ini banyak banget pekerjaan aku, terus juga deadline-nya juga cepet banget, sementara aku harus berperforma dengan baik, yaitu dengan memaksimalkan nilai aku di semester ini gitu loh. Nah, gimana sih cara supaya aku bisa memotivasi diri aku biar aku nggak terlalu berlarut pada kelelahan emosi? Salah satunya itu pakai self reward. Jadi aku memberi reward ke diri aku. Jadi misalkan Anin, kamu kalau misalkan udah berhasil nih di semester ini dapat nilai bagus, kira-kira kamu mau minta dibeliin apa ya untuk diri kamu? Misalkan, kira-kira kamu mau ngapain ya supaya diri kamu lebih senang, lebih rileks lagi, kayak gitu. Ada lagi nggak ya yang bertanya? Teman-teman kalian kalau bertanya nggak apa-apa, boleh kok terbuka lebar. Hai, maaf ya, tadi ada yang
semangatin kita. Maaf kalau misalkan nggak baca. Makasih ya teman-teman udah menyemangati kita. Anyway, kalau kalian misalkan ada pertanyaan, kalian boleh tanya-tanya di sini. Permisi, Nanskaf, hai. Kakak gue. Kakak gue. Oh, Kan boleh. Relax lagi dalam menjalani yang wajar banget. Kak, kalau ngerasa salah jurusan, gimana ya? Gimana? Gimana tuh? Kayaknya bukan topik kita nggak sih? Sebenarnya gini, kalau untuk merasa salah jurusan, balik lagi ke diri kamu sih. Sebelum kamu menentukan jurusan kamu itu apa nanti pada saat kuliah, pastikan kamu sudah memikirkan terlebih dahulu nih. Seperti aku bilang tadi, kalian tuh lebih mengambil keputusan lewat emosi kalian atau lewat pikiran logis kalian. Biasanya kalau misalkan untuk mengambil keputusan yang memang berimpact ya terhadap kehidupan kita, kita pasti bakal memikirkan matang-matang. Nah, kalau misalkan kamu apa tadi putus-putus? Aku ada suara nggak? Udah ada gambar ya? Udah. Iya nih, apa? Kak, aku depresi banget, pengen berhenti kuliah karena udah nggak nyambung sama mata kuliahnya, tapi orang tua nggak bolehin. Oh, tadi ini yang nanya ya, Tan, yang Kak, kalau ngerasa jurusan gimana ya, gitu. Mungkin, iya, yang dibilang Intan betul, kalau milih jurusan itu nggak bisa sembarangan, harus sesuai sama diri kita ya. Tapi di sisi lain orang tua kita nyuruh nih kita masuk jurusan A gitu. Kitanya nggak mau. Cuma karena kita nggak mau durhaka mungkin ya gitu sama orang tua, jadi kita mau nggak mau. Tapi kalau misalkan nih kamu udah ngerasa depresi, udah kamu ngerasa udah nggak kuat di jurusan itu, oke, mungkin kamu coba pelan-pelan bilang ke orang tua kamu, jelasin kalau misalkan kamu tuh udah nggak kuat di jurusan ini gitu. Kalau misalkan orang tua kamu nggak ngerti juga, uh, bolehlah kamu cari temen cerita, misalkan ke psikolog gitu kali ya, Tan, untuk uh, mencari jalan keluar. Sebenarnya bukan apa ya, jalan keluar tetap di diri kita, cuma seenggaknya
depresi kamu bisa mereda gitu dan kamu bisa mencari jalan keluar yang terbaiknya gimana nih biar kamu kuliahnya jadi bener lagi gitu dan milih jurusan yang nggak salah. Aku mau nambahin sedikit, jadi sebenarnya komunikasi itu juga penting ya Nin ya, dalam apalagi dalam keluarga. Misalkan kamu udah benar-benar merasa jenuh, kamu udah benar-benar merasa capek, benar-benar udah merasa depresi banget, yang benar-benar kamu udah kayaknya aku udah nggak bisa nih di jurusan ini, aku udah nggak sanggup karena emang bukan interest kamu. Itu lebih baik kamu untuk membicarakan dengan kedua orang tua kamu, baiknya kayak gimana, karena aku yakin kok pada dasarnya orang tua itu sebenarnya mensupport kita agar kita menjadi lebih baik kan, agar karir kita juga mapan misalkan ke depannya dan menjadi orang yang berguna. Menurut aku kalau misalkan kamu bisa, ibaratnya kamu mengambil hati kedua orang tua kamu karena kamu memang mau menjalani hidup kamu ini ke depannya sesuai dengan interest dan passion kamu, insya Allah mungkin orang tua kamu bakal terketuk hatinya, jadi bisa nih misal kamu mau pindah jurusan atau apa, asal jangan menyia-nyiakan lagi karena kuliah itu mahal dan nggak bisa diulang-ulang terus, mau sampai kapan ketinggalan sama temennya kan juga nggak enak. iya bener, aku pengen keluar juga udah semester 3 kak, kayak sayang-sayang gitu. Nah iya, kayak yang tadi udah kita jelasin juga ya Nin, jadi kalau misalkan kamu dalam proses pengambilan keputusan itu tentunya kamu harus memikirkan semata konsekuensinya mungkin juga. konsekuensinya tuh apa, impactnya ke diri kamu tuh apa. Menurut aku kalau misalkan memang misalkan itu juga kamu harus memikirkan dulu pertimbangannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, orang tua kamu bagaimana, apakah nanti kalau misalkan kamu pindah kuliah atau pindah jurusan, apakah mohon maaf misalkan perincian biayanya itu ada cukup gitu loh sampai kamu lulus, itu semua harus dipertimbangkan baik-baik gitu loh. Tapi balik lagi kita cuma mau ngingetin kalau misalkan kesehatan mental itu penting, lebih jangan penting sampai karena kamu memaksakan kehendak kamu yang sebenarnya kamu nggak interest sama diri kamu nggak percaya sama diri kamu kalau diri kamu itu yakin, nanti kamu yang ada malah depresi parah, itu yang malah menurut aku fatal, karena kan dua hal itu, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu kan berkaitan ya, kalau misalkan mental kamu udah sakit, fisik kamu juga bisa sakit gitu. Mungkin lebih didahuluin kesehatan mental kamu aja kali ya, jangan mikirin sayang nih udah semester 3 gitu. Gitu aja sih saran dari kita. Balik lagi ke diri kamu sendiri ya, tapi semangat ya. Ada yang tanya lagi? Gimana sih caranya ngilangin jenuh ketika banyak tugas di saat pandemi? Dari jawab. Dari Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf ya guys kalau misalkan chatnya ada yang nggak kebaca. Soalnya aku putus-putus nggak sih? Enggak, suaranya jelas kok. Kak, gimana sih caranya ngilangin jenuh ketika banyak tugas di saat pandemi? Seperti yang udah Anin tadi bilang kan, bisa seperti misalkan di sela-sela waktu kamu me time dulu, lakuin kesukaan yang kamu senangi, misalkan kayak Anin tadi tuh skincarean, atau makan yang banyak, atau melakukan hobi kamu, aktivitas nonton film juga bisa. Yang kayak gitu-gitu. Menurut aku itu efektif untuk mengatasi kejenuhan kamu sih. Jadi jangan memforsir badan kamu dan pikiran kamu untuk untuk apa ya bahasanya, untuk terlalu ngejar sesuatu, dikejar terus, harus ada space-nya tetap. Iya, benar. Dan memanage waktu sebaik mungkin sih. Time management itu juga penting. Sih untuk kita, karena kan kalau misalkan badan kita juga dipaksa terus-terusan, itu udah bukan kelelahan emosional lagi, itu udah bisa kelelahan fisik, udah bisa menimbulkan penyakit yang lain-lainnya juga. Tuh banyak kok untuk mengatasi jenuh di saat banyak tugas saat pandemi ini. Halo Kak Legio, hai Legio. Aku kuliah di Uinka, sedangkan aku dari SMA, bukan dari pesantren, dan aku ya buat agama dan aku masih dendam. Aku juga
aku kuliah di UIN Kak, sedangkan aku dari SMA bukan dari pesantren, dan aku ambil fakultas syariah hukum, isinya banyak banget Kalau boleh jujur, kita juga di UAI ada bahasa Arabnya dan kita berdua nggak ada basic pesantrennya sih. Cuma karena kita udah klop banget nih sama jurusan kita dan udah sesuai sama passion kita, jadi kita jalanin aja sesuai nggak sesuai gitu. Walaupun misalkan apa namanya, iya benar kalau kalau percuma kita menuntut ilmu tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kamu udah klop sama jurusannya, nggak masalah sih harus tetap dilawan gitu. Tapi kalau kamu kan udah nggak suka sama jurusannya dan gimana tuh Tan? gimana ya, ya iya itu balik lagi ke preferensi masing-masing sih. Aku juga sering banget nemuin teman-teman aku di sekitar lingkungan aku yang mereka merasa dari SMA aja tuh mereka udah merasa salah jurusan. Apalagi kalian tahu sendiri kan dulu tuh untuk masuk jurusan apa IPA, IPS sama bahasa ya itu kan ditentuin sama nilai. Sementara ada teman aku yang pengennya IPA jadi IPS, ada yang pengennya IPS jadi IPA. Sebenarnya ya seperti yang kayak Ani tadi bilang itu, kalau misalkan kamu memaksakan untuk mengambil keputusan atau menuntut ilmu di tempat yang memang kamu nggak interest sama sekali, itu malah membuat satu rasa nggak nyaman ke dalam diri kamu sendiri. Selain kamu merasa nggak nyaman, itu impactnya bakal ke kinerja kamu. Misalkan nilai kamu juga jadi jelek, jadi menurun, terus kamu juga merasa mungkin bisa dari segi sosialnya ya, kamu juga bisa menjadi nggak nyaman sama lingkungan sosial kamu karena kamu merasa nggak sepemikiran, misalkan. Nah, balik lagi sih ke diri kalian masing-masing. Kalian itu untuk mengetahui diri kalian lebih jauh gitu, apa sih kemauan kalian, bagaimana sih kalian nanti mau di masa depan seperti apa, terus udah punya planning ke depannya gitu. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan apalagi dalam jurusan ini ya gitu. Tuh Kak ada yang nanya gimana ngadepin pertemanan toksik. Itu kan bukan topik kita gak sih? Sebenarnya itu bukan topik kita, gimana Coba ya? jawab aja deh. Aku sebenarnya masih awam banget nih sama gimana sih cara menjelaskan pertemanan yang toksik itu. Tapi untuk menanggapi pertemanan yang toksik sebenarnya kayak kita lebih let it flow aja ya Nin ya sebagai manusia. Aku sih khususnya lebih kayak let it flow aja karena Dan harus dijauhin sih karena itu ngaruh banget ya ke psikis kita kesehatan gitu. mental ya. Itu iya memang saat kita misalkan kita terpaksa nih untuk berteman dengan seseorang yang mungkin secara pemikiran kita tuh nggak sama, terus kita juga nggak nyaman berteman sama mereka, itu juga, atau apalagi kalau misalkan ada konflik-konflik kecil nih maupun konflik yang terdengar ataupun nggak terdengar di kuping kita ya kan, itu pasti juga dapat berpengaruh ke kesehatan mental kita. Nah kalau misalkan Anin tadi bilang dia lebih memilih untuk menjauhi, sebenarnya aku juga sih, aku pribadi juga aku lebih memilih untuk menjauhi karena untuk mengukur seintimate apa pertemanan kita itu nggak diukur dari berapa jumlah pertemanan kita sih ya Nin ya, itu lebih ke bagaimana sih kita men-treat each other tuh seperti apa, terus bagaimana sih pertemanan kita dilandasi dengan apa, itu penting bagi aku. Yep. Karena semakin dewasa kita juga temennya makin dikit kan. Ya benar itu pengalaman banget ya kita ya. Gembul milik kita apabila kelolaan emosi dibiarkan begitu saja, dampaknya kira-kira seperti apa ya Kak? Seperti yang tadi kita bilang ya, maksudnya kalau misalkan kelelahan emosi didiemin aja gitu, jadi tugasnya terbengkalai. Iya nggak sih Tan? Bisa. Terus apa lagi? Ya pokoknya itu semua akan berimpact ke kamu ke depannya gitu loh, ke diri kamu ke depannya bagaimana. Kalau kamu membiarkan rasa kelelahan emosi itu bisa mengakibatkan ke kinerja kamu juga. Misalkan kalau misalkan kamu di kantor, kamu punya target, kamu punya KPI dalam perusahaan kamu, tapi kamu merasa kelelahan emosi dan itu mengganggu aktivitas kamu juga. Nah itu bisa berimpact ke pekerjaan kamu, bisa impact ke kinerja kamu dan lain-lain. Jadi kalau kalian udah merasa kelelahan emosi, jangan didiemin ya guys. Kesehatan mental itu paling penting. Jangan cuma menjaga kesehatan fisik aja. Kesehatan mental itu juga penting karena kalau misalkan mental kita udah sakit, fisik kita juga bakal bisa sakit. Sayang juga sih kalau misalkan kelelahan emosi kalian dibiarkan gitu aja. Kalau misalkan kalian pinter nih, seharusnya dapat
dari semester 1 sampai semester akhir setiap mata kuliah selalu dapat A terus gitu. Itu kan bisa dibilang pintar, cerdas ya. Tapi semenjak pandemi ini jadi banyak tugas, terus kelelahan emosinya didiemin aja, nggak ditangani. Itu tuh sayang banget gitu. Jadi ya dampaknya di kalian juga, jadi ngerasa rugi kan pastinya. IPK-nya turun. Iya. Kak, menurut kakak S1 itu penting banget nggak sih? Gimana, Tan? Menurut aku, kalau menurut pribadi aku sendiri, pendidikan itu sangat penting. Kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut kamu atau nggak tahu menurut orang lain. Sebenarnya balik lagi ke diri kalian juga. Kalian itu merasa kalian bisa berdiri untuk sekarang dan hingga ke depannya melanjutkan kehidupan kalian itu, kalian mampu nggak dengan pendidikan atau tanpa pendidikan? Gitu loh kalau menurut aku. Kalau menurut aku pribadi juga gitu sih, penting. Aku pun kuliah di luar jurusan keinginan aku. Tapi percaya sih, jalanin aja. Semoga lama-lama menjadi passion kalian. Toh kerja yang diasah skill yang lain juga. Betul, Betul. betul. Tapi balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau misalkan kita nih milih jurusan asal-asalan, cuma itu kan keputusan kita. Ya udah, mau nggak mau kan kita harus jalanin kan. Cuma kalau misalkan kita nih salah jurusan tapi disuruh orang tua, itu mungkin berat di kitanya gitu. Jadi kita ngedumel terus, gara-gara orang tua gue nih, bla 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 gitu kan. Jadi mungkin balik lagi sih ke diri kalian gitu. Iya, misalkan kalian jadinya ngedumel sama orang tua kalian. Aduh, orang tua gue kenapa sih nyuruh gue kuliah ini, padahal ini nggak sesuai passion gue. Itu kan juga malah jadi dosa ya, Nin ya, buat kedua orang tua kita juga. Yep. Jangan sampai kayak gitu. Benar kayak yang dibilang Nanskaf itu, kalau misalkan kerja biasa skill yang lain juga. Banyak kok juga teman-teman aku yang memang dia jurusannya A, tapi dia kerjanya di jurusan B. Nah, sembari misalkan kamu jurusan, oke, kamu bisa menangani kelelahan emosi kamu. Nah, kamu juga sambil imbangin tuh untuk mengasah skill kamu yang memang kamu sukai. Misalkan kamu suka digital marketing, atau misalkan kamu suka menggambar, kamu asah tuh skill menggambar kamu. Kamu suka bikin puisi, kamu asah tuh skill menulis kamu. Nantinya setelah dikerja, kan pasti dilihat juga bukan cuma akademik aja ya, Nin ya. Ada skill juga, ada pengalaman juga. Nah, itu juga bisa kok untuk menentukan bagaimana sih jenjang kehidupan kamu selanjutnya gitu. Sorry ya nanya di luar topik, baru juga soalnya nggak apa-apa, makasih ya udah ramein live kita. Ini ada yang nanya lagi nih, Tan. Ada tips nggak sih, Kak, gimana cara kita manage emosi kita? Gimana tuh? Kalau menurut aku sih, yang kayak tadi ya, mungkin lebih self-love aja gitu, dan menjauhi orang-orang yang menurut kamu ganggu gitu. Iya nggak sih, Tan? Kalau menurut aku sih gitu aja cara memanage emosi kita. Karena kan kita juga emosi nggak emang karena kerjaan banyak, pasti itu udah pasti. Cuma kan dari orang luar kamu emosi, ya udah hindarin aja buat sementara waktu gitu. Manage emosi juga bisa dari perspektif agama kok. Misalkan kamu lagi emosi banget nih sama seseorang, kamu bisa, kalau dari agama Islam kamu bisa sholat, kamu bisa minta petunjuk dari Allah juga, itu juga bisa untuk merendahkan emosi kamu. Jadi sebenarnya banyak cara selain self love tadi, selain perspektif agama, bisa juga memberikan self reward kepada diri kamu, terus juga mungkin bercerita kepada orang-orang yang memang kamu percaya ya, Nin ya, bisa kayak gitu juga gitu. Yep. Oh, oke Kak, terima kasih juga. Gak usah dibaca. Salah saya biar itu malah jadi ngomongin kucing. Gak jelas. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Ya boleh, silakan. Kita masih lama nih live-nya nih. Lumayan sampai jam 8. Di luar topik juga nggak apa-apa sih. Di luar topik juga nggak apa-apa. Mau bahas tentang, misalkan kalian seperti merasakan, Kak, Kak, gue merasa tua banget ya. Misalkan kalian merasakan seperti gejala-gejala yang sudah tadi kita bilang terkait kelelahan emosi, atau misalkan kalian mau cerita tentang
pengalaman kalian sebagai mahasiswa selama school from home ini pasti kan banyak tuh konflik-konflik atau masalah-masalah yang terjadi. Atau mungkin kita lebih ngebahas ke Kelelahan emosi. permasalahan kita kali ya, Din ya. Kalau kamu gimana sih, misalkan selama school from home ini apa sih yang kamu rasain dan gimana cara kamu menanggapi perasaan atau gejala-gejala kelelahan emosi itu? Kalau aku pribadi sih, nggak usah ditanya ya, apalagi kita semester 7 nih yang kuliah sambil sempro juga, terus ngurusin laporan KKL juga gitu kan rasanya udah tahu gitu ya, pasti stres, terus kelelahan emosi pasti dong. Tapi sih aku cara nanganinnya karena aku tahu diri aku banget nih. Aku sih gampang ya, cuman ngasih jeda aja sehari. Aku berusaha untuk nggak ngapa-ngapain aja gitu. Besoknya aku baru ngerjain semua tugas gitu. Terus karena aku anaknya suka refreshing yang keluar, entah nggak harus jalan ke mall nggak. Yang penting naik mobil aja gitu, muter-muter gitu. Yang penting itu bisa membuat aku lega gitu, melupakan tugas-tugas gitu aja sih kalau kamu gimana? Kalau aku tuh termasuk orang yang sepertinya sering mengalami kelelahan emosi. Termasuk aku suka ngeluh-ngeluh, baik itu misalkan dulu waktu masih kuliah langsung tatap muka, aku sering banget ngeluh, aduh capek, tugasnya banyak banget, aduh kok semester ini kok gini ya. Bahkan gak interest sama sekali sama matematika atau statistik, tapi mau nggak mau karena aku memang menyukai ilmu psikologi, aku harus belajar juga dong tentang ilmu statistika dan matematika itu. Sebenarnya hal-hal seperti itu sih yang paling membuat aku jenuh selama ini gitu loh. Apalagi sekarang udah sempro, udah mulai mau skripsi juga, di mana kita harus bisa bikin alat ukur lah, harus bisa menghitung skripsi kita segala macem. Ya paling aku hampir sama sih kayak kamu. Misalkan aku setiap Senin sampai Jumat itu aku fokuskan diri aku untuk kuliah, mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah di hari Sabtu dan Minggu itu aku benar-benar gak mau ganggu gugat untuk belajar apapun. Jadi bukannya merasa diri aku udah mampu atau bagaimana ya, karena memang I need a break, aku butuh istirahat, aku butuh untuk menenangkan diri aku butuh untuk ngecas diri aku lagi. Jadi biasanya di Sabtu Minggu itu aku bener-bener me time, misalkan aku makan atau ngapain lah, dandan atau segala macem. Jadi bisa nanti udah masuk ke hari kuliah lagi, aku udah yang namanya nggak ngerasa jenuh lagi, udah yang namanya nggak ngerasa kelelahan emosi lagi, walaupun pastinya akan berulang ya siklusnya, jadi kayak gitu lagi gitu loh. Isi bensin gitu ya Kak, termasuk refreshing nggak? Tergantung sih kalian merasa terrefresh atau enggak tuh isi bensin. Emang ada sih orang yang kayak gitu ya, keliling-keliling naik mobil, naik motor doang tuh udah menjadi senang. Balik lagi ke diri kalian, kalian tuh bisa mereward diri kalian tuh seperti apa sih, kayak gimana kalian, sih gitu. kayak gimana sih supaya kalian nggak merasa kelelahan emosi lagi gitu. Karena balik lagi ya, setiap orang beda-beda kan ya Tan. Bener. Setiap orang punya copingnya masing-masing. Ada yang sukanya dengan makan banyak atau makan manis, dia bisa menangani kelelahan emosinya gitu kan, ada juga. Baik lagi ke diri individu masing-masing. Mungkin sekarang aku mau ngejelasin sedikit kalian terkait faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan emosional tadi yang udah aku bahas. Kan yang pertama itu ada beban kerja. Kalau misalkan dari beban kerja sendiri, ini kan adalah sebuah tekanan pada tugas yang harus dikerjakan. Contoh misalkan tadi aku mengambil ke yang tadi salah jurusan tuh. Untuk orang yang mungkin merasa dirinya itu salah jurusan, kan pasti mereka merasa beban kerjanya itu gak bisa diterima gitu loh ya ini ya. Jadi kayak misalkan mereka merasanya, aduh ini tuh bukan pilihan aku untuk menjalani kuliah ini, bukan pilihan aku untuk berkuliah di sini pada jurusan ini. Nah, kalian tuh misalkan, aku ambil contoh misalkan kalian udah terlalu tercemplung gitu loh, udah emang udah terlanjur kalau kalian harus di kuliah di fakultas tersebut. Menurut aku untuk mengurangi merasakan stres pada beban kerja tersebut itu ya
seperti yang aku bilang tadi, bisa juga nih, misalkan kalian dicicil pekerjaan yang kalian gak suka. Walaupun kalian, aku nih misalnya aku gak suka sama matematika, tapi mau gak mau aku harus mengerti matematika itu seperti Dan apa. harus dikerjain kan. Dan harus dikerjakan juga, karena aku punya tanggung jawab dalam kuliah aku. Nah, untuk mengurangi stres pada beban kerja itu sendiri, ya kamu bisa memberikan jadwal-jadwal tertentu nih. Misalkan, aku mau belajar bab ini di hari ini, kamu pahami dulu, jangan kamu forsir semuanya gitu loh, karena kalau misalkan kamu terlalu memaksakan untuk mengerti semua materi yang memang pada dasarnya kamu itu emang gak tertarik pada materi tersebut, itu malah bikin kamu jadi merasa stres, malah bikin kamu jadi bahkan depresi. Jadi kalian bisa lah time managementnya tuh dimaksimalkan, jadi nggak semuanya diforsir gitu untuk beban kerja. Terus untuk tekanan waktu atau time pressure, balik lagi sama itu, untuk time management kita harus penting juga. Jadi ada waktu dimana kamu mengetahui waktu saya untuk tidur, waktu saya untuk makan, waktu saya untuk beraktivitas sosial, berkomunikasi, untuk keluarga, untuk kuliah, misalkan untuk bekerja, semua tuh harus termanage dengan baik. Jadi kalian tuh nggak keteteran juga gitu loh, karena kalau misalkan kalian terlalu keteteran nih, aku juga sering mas sampai Susah itu mikir aku nggak keteteran. sih? Iya, malah suka mikir ya kan. Kalau kamu kan juga tahu kan, kalau misalnya kita udah keteteran kayak gitu kan, impactnya juga ke kinerja kita, ke panik, terus rasa sedih, bahkan bisa marah, bisa nangis juga itu. Makanya menurut aku jangan sampai limit waktu yang kalian punya itu bakal menyusahkan kalian gitu loh. Tuh. Terus berkurangnya dukungan sosial. Nah, menurut aku nih, ini juga paling penting sih menurut aku, karena kita kan seperti yang aku bilang tadi, kita adalah makhluk sosial. Jadi oke lah misalkan kamu nggak mampu untuk cerita ke sembarang orang gitu. Kamu cerita ke orang-orang yang kamu percaya, misalkan ke sahabat kamu. Banyak orang yang mungkin beranggapan, ala lo lebay banget sih, permasalahan kayak gitu doang kok sampai kayak gitu loh. Padahal rasa toleransi sakit kita tuh berbeda-beda. Ada orang yang mungkin cuma dibohongin aja dia bisa benar-benar stres itu kan. Ada orang yang mungkin cuma kehilangan duit 100.000 aja itu bisa stres itu. Nah, menurut aku kita juga sebagai makhluk sosial harus menjadi pendengar yang baik. Harus lebih peka sih, karena kan stres orang kadarnya beda-beda ya. Misalkan menurut kamu nih, aku kehilangan duit tuh sampai stres, aku lebay gitu menurut kamu ya. Kalau menurut diri aku sendiri enggak lah, ya kan? Iya. Karena kan itu juga balik ke kebutuhan hidup seseorang juga ya. Permasalahan dan cara menyelesaikan masalah itu kan berbeda-beda. Kalau untuk uang mungkin memang sensitif, tapi balik lagi kita tuh bisa untuk menenangkan lah, ibaratnya kita membagi, bukan bermaksud untuk menyusahkan orang lain gitu loh. Kita berusaha untuk menceritakan, untuk mencari solusi yang mungkin kita nggak bisa temukan gitu loh. Bisa dari ke teman kita, sahabat kita, pacar, guru, orang tua, atau ke psikolog juga nggak masalah. Jangan membuat stigma kalau orang ke psikolog itu adalah sakit. Nggak mesti. Bukan. Banyak kok orang-orang yang kesusahan dalam belajar atau kesusahan dalam belajar dalam itu pergi ke psikolog juga banyak. Karena kan psikolog kan ada banyak ya jenis-jenisnya. Ada psikolog pendidikan, ada kesehatan, perkawinan juga ada. Jadi jangan menstigmakan bahwa pergi ke psikolog itu termasuk kamu sakit jiwa. Enggak. Pergi ke psikolog atau melakukan konseling itu juga bisa untuk membantu kamu, bukan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu dengan menggali apa sih solusi-solusi yang ada di dalam permasalahan kamu, sehingga kamu nggak akan merasakan kesulitan itu lagi gitu. Semenit lagi kita selesai nih, Tan. Oke. Ini ada yang mau bertanya lagi kah terkait kesehatan emosional? Iya, nanya yuk. Tinggal semenit lagi nih, kalau misalkan gak ada yang nanya, mungkin kita akan selesai. Terbuka bebas kok kalau kalian ada yang mau bertanya-tanya. Di luar topik juga boleh. Kalian mau curhat juga nggak apa-apa. Misalkan kalian merasa lagi stres atau lagi pusing atau apapun, boleh. Silakan terbuka lebar. Anyway, maaf ya yang tadi pada nge-wave dan lain-lain. Ini kalau nge-wave dia itu nggak sih? Maksudnya
Iya, Emang nyimak. nge-wave kalau saat datang ke live itu nge-wave atau gimana? Cuma Mm-mm. nyimak, mantap Kak. Makasih. Kasih Wan. Kalau ada yang mau bertanya boleh terkait kelelahan emosional atau mungkin kalian lagi merasakan seperti gejala-gejala kelelahan emosional, nggak apa-apa, atau kan mungkin punya Lagi butuh permasalahan, temen buat cerita nih, lagi boleh. butuh teman buat cerita, nggak apa-apa, mau curhat nggak apa-apa, atau Mm-mm. mungkin kalian punya permasalahan yang mungkin kita bisa memberikan solusi karena kita pernah mengalaminya, nggak Yep. apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar ya. Karena berhubung kita masih mahasiswi juga kan. Mungkin sudahin aja kali ya, Tan. Oke, ya udah kita konklusi aja kali ya. Mengkonklusikan terkait kelelahan emosional ini. Jadi apa sih tadi Anin ciri-ciri orang yang kelelahan emosi itu yang dia merasakan tidak ada motivasi, dia merasakan stres, depresi, jenuh segala macam. Nah, menurut aku ada yang nanya. Nah kan aku suka lihat Kak Ninda cantiknya natural, you know. Siapa? Ada Adam Kemal Aduh. bilang pakai kamu cantiknya natural. Ada macan aku nih. Ikhwan, nahan emosional pas lihat Makasih mantan ya. cowok. Mantan punya cowok baru, gimana Kak? Nah, Pertanyaannya di luar banget ya. di luar banget ya itu pertanyaannya. Ya udah, aku kan nggak bisa memberikan saran ya kan. Maksudnya nggak bisa memberikan saran yang secara konkret gitu loh. Karena kan yang punya perasaan kan balik ke diri kalian masing-masing gitu. Jadi ya udah just let it flow. Kalian punya kehidupan yang lebih lanjut. Kalian nggak apa-apa. Oke, misalkan merasakan cemburu. Aduh, dia punya cowok baru nih, gue cemburu deh, misalkan kayak gitu. Wajar Apa-apa, kok itu cemburu. okay. Wajar, apalagi kalau posisi baru putus ya ini ya, itu wajar banget. Jadi ya selama proses itu ya kalian jangan terlalu berlarut-larut dalam depresi atau kesedihan. Nangis juga boleh, sekencang apapun boleh. Yang penting kalian tenang, jadi tenang gitu. Nggak yang harus mendem-mendem gitu. Nggak apa-apa, cemburu nggak apa-apa, nangis juga nggak apa-apa. Senyaman kalian aja sih. Yang penting jangan berlarut-larut. Mm-hmm. Oke, kita tarik kesimpulan. Udahin aja kali ya. Kita udahin. Jadi beberapa pesan yang bisa kita ambil terkait kelelahan emosional ini. Yang pertama nih, kelelahan dan kesehatan mental adalah hal yang harus kita jaga, penting banget. Lebih penting dari apapun. Karena kan kalian tahu sendiri banyak juga orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena mungkin persoalan terlalu depresi, terlalu frustasi akan permasalahan yang ada dalam hidup mereka. Terus bagaimana cara kita memanage rasa kelelahan emosi itu tadi juga udah dijelasin kan, cara-caranya banyak, ada dengan pendekatan diri ke Tuhan, ada juga dengan berbagi sharing dengan orang terdekat kita. Terus kalau bisa lebih memanage waktu itu sih yang lebih penting, biar tugasnya juga nggak terbengkalai dan kita juga nggak terpaksa dalam mengerjakan tugas tersebut. Gitu. Wow, oke deh. Kalau kayak gitu, makasih banyak ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton, yang udah nanya. Dan yang udah ngasih pertanyaan juga, walaupun ada yang out of topic. Betul. Kita mau ucapin terima kasih banget. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, atau mungkin ada yang merasa sinyalnya nih tadi, maaf juga. Sinyal juga, atau mungkin ada kesalahan kata, atau mungkin saran-saran yang kita berikan itu ada yang kurang berkenan. Karena kita di sini juga sama-sama masih belajar juga. Dan kalian juga, kami juga berusaha men-sharing tentang materi kelelahan emosi ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh DM kita satu-satu. Insya Allah kita bakal jawabin menurut ilmu yang sudah kita pelajari juga, menurut pengalaman kita juga. Makasih banyak ya guys. Makasih banyak ya teman-teman. See you. Semoga kita bisa ketemu lagi. Bye.